Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Untuk proses pembangunan rumah untuk era sekarang ini, orang banyak mencari solusi atau berinovasi untuk mendapatkan cara agar membangun itu bisa lebih murah, bisa menghasilkan bangunan yang rapi, bagus, dan proses pengerjaannya lebih cepat. Pada umumnya pada proses finishing, saat umumnya orang mengerjakan menggunakan setelah pasangan bata menggunakan plesteran dan acian untuk finishingnya. Untuk bangunan-bangunan modern saat ini seperti apartemen, hotel, atau bangunan-bangunan yang bertingkat atau bangunan yang modern ya, itu rata-rata sudah menggunakan aplikasi pemasangan silika board atau GRC board atau calci board atau nama-nama board lainnya. Karena saya menyebutkan pakai GRC, calci atau silika board itu karena itu yang paling familiar untuk saat ini. Jadi untuk arsitek atau pemborong atau pembangun yang membangun bangunan modern saat ini, itu rata-rata mereka pada proses finishing sudah tidak menggunakan aplikasi plester dan acian. Mereka mengganti plester dan acian tersebut menggunakan board dari silika board atau GRC board atau calci board. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, yang ekonomis, dan cepat. Orang pada umumnya mengerjakan rumah menggunakan plester, acian, lalu finishing biasanya untuk menghaluskan acian menggunakan semen putih, di lamir ya. Nah, itu biasanya menghabiskan ongkos yang lebih besar dibandingkan inovasi menggunakan papan silika atau GRC board. Untuk proses plesteran dan acian itu biasanya membutuhkan pasir, membutuhkan semen, dan ada juga yang menggunakan gamping mill. Tukang juga yang dibutuhkan lebih dari 2 orang untuk mengerjakan plester dan acian. Waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih lama dibandingkan kita menggunakan board GRC atau calci board. Karena proses plester itu harus menyaring pasir, harus mengaduk semen dan pasir tersebut, sehingga proses pengerjaannya memang harus tahap demi tahap untuk bisa menghasilkan plester dan acian. Makanya metode tersebut itu sudah tidak dipakai lagi untuk bangunan-bangunan modern seperti yang saya sebutkan tadi, hotel, apartemen, atau bangunan bertingkat yang modern. Itu para pemborong atau arsitek sudah tidak menggunakan proses plester dan acian. Mereka menggunakan board GRC, board silika, board calci untuk mengganti plester dan acian tersebut. Dengan tujuan proses pemasangannya lebih cepat, hasil yang dihasilkan oleh GRC atau calci board tersebut hasilnya langsung halus tanpa harus diplamir atau diproses acian. Berikutnya adalah ringan. Jadi untuk bangunan bertingkat, jika menggunakan GRC board atau menggunakan silika board akan mereduksi beban bangunan sangat banyak sekali karena tidak menggunakan pasir, tidak menggunakan semen atau material lainnya, sehingga beban bangunan akan lebih ringan. Lalu bagaimana proses pemasangan GRC board tersebut di dinding? Sebenarnya banyak metode yang bisa digunakan untuk memasang GRC board tersebut di dinding. Yang pertama, jika dinding teman-teman semua atau pasangan bata teman-teman semua rapi,
lurus, atau rata, untuk pemasangan board itu bisa langsung ditempel di tembok dengan cara divisor atau dipaku beton. Itu bisa langsung ditempelkan divisor atau di paku beton, kemudian di finishing dengan di kompon untuk sambungannya. Kalau teman-teman pengen tahu agar sambungannya tidak retak, itu kompon dicampur dengan lem fox putih. Saya sudah pernah memberikan contoh sebelumnya di video-video sebelumnya. Itu aples atau kompon atau kornis itu dicampur dengan lem putih fox. Itu bisa mengurangi efek retakan pada sambungan GRC. Itu jika dinding rata ya. Bagaimana kalau pemasangan batanya tidak rata atau dindingnya tidak rata? Ada beberapa metode juga yang bisa digunakan oleh teman-teman semua. Yang pertama, bisa menggunakan kepala plesteran. Biasanya kalau tukang-tukang itu mau plester, dia bikin kepala plesteran, yaitu digaris pakai benang biar rata. Kalau biasanya baru diratakan dengan plesteran. Nah, kalau menggunakan GRC board, cukup menggunakan kepala plesterannya saja, agak lebar, mungkin sekitar 10 cm, diukur sesuai dengan lebar GRC atau kalsi yang digunakan, dengan ditambah dengan penguat di tengahnya. Itu nanti untuk tempat menempelnya GRC. Jika kepala plesteran tadi sudah kering, boardnya bisa ditempel menggunakan visor atau menggunakan paku beton. Itu nanti GRC-nya akan rata, lurus, dan rapi. Berikutnya ada cara lain jika ingin memasang GRC tersebut. Tadi pakai kepala plester, sekarang menggunakan hulu atau menggunakan rangka kayu. Hampir sama seperti kita menggunakan bahan ini untuk rangka plafon. Jadi rangka hulu atau rangka kayu dipasang di tembok dengan dipaku beton atau divisor, lalu baru ditempelkan GRC boardnya. Itu cara yang lainnya. Lalu bagaimana untuk perbandingan biaya untuk hasil plesteran dan hasil GRC? Secara umum seharusnya menggunakan GRC itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan plester dan acian, karena jika kita menggunakan GRC, tenaga yang kita pakai cukup 2 orang. Kalau memang luasannya cukup besar, bisa 2 orang atau lebih, karena proses pengerjaannya cukup mudah, yaitu tinggal bikin rangkanya yang tadi atau langsung pasang ke tembok. 2 orang sudah cukup hanya untuk membantu memegang boardnya, karena ukuran board sama dengan ukuran triplek, yaitu 120 kali 240. Ada merek-merek lain yang ukurannya lebih lebar, 122 atau 242, tergantung merek dan jenis boardnya. Kalau kita menggunakan metode plester dan acian, itu harus ada yang menyaring pasir, mengaduk semen dengan pasir, menghantarkan pasir tersebut ke tukang, dan prosesnya pun tidak langsung jadi dalam sekejap. Jadi harus dibikin kepala dulu, ditemplokin plesterannya dulu, baru dihaluskan. Setelah plesteran selesai, baru diaci. Dan kita tidak tahu kualitas tukang yang kita pakai, apakah hasil akhirnya akan halus atau harus kita metode ketiga, yaitu harus kita pelamir untuk menghasilkan acian yang sempurna. Dengan gambaran tersebut kita pasti bisa mengukur atau menghitung biaya tukang, dan lamanya pengerjaan itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan kalau kita langsung pasang menggunakan GRC atau silika board, akan mengurangi biaya yang cukup banyak. Pertanyaannya, apakah GRC bisa digunakan untuk dinding luar? Bisa, karena bahan GRC itu terbuat dari semen, pasir, dan serat. Saya sudah pernah bikin video sebelumnya
untuk GRC saya rendam air, saya basahin selama berhari-hari. Itu ketika kena matahari atau panas itu akan mengering kembali seperti semula. Untuk kualitas bahan tidak berkurang, jadi dia hanya basah ketika kita kena air, ketika kena matahari atau panas dia akan mengering seperti semula. Jadi aman jika dipakai untuk dinding luar. Untuk proses pengaplikasinya sama seperti proses pengaplikasian pemasangan di dalam atau di interior. Untuk share info ini saya harap bisa menambah wawasan teman-teman semua atau bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Maaf jika apa yang saya sampaikan ini belum sempurna karena saya juga masih belajar untuk hal-hal seperti ini. Apa yang saya tahu saya ingin share ke teman-teman semua, untuk teman-teman subscriber saya, biar kita bisa sama-sama memberikan masukan atau memberikan informasi yang ya kita berguna lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga video sederhana ini bisa teman-teman terima, bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya untuk bisa terus berkembang, like, share, dan subscribe, biar saya terus semangat membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.